Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel saya Rajul Khairi. Jadi di sini aku akan membahas masalah event turnamen memancing atau fishing turnamen. Nah, dia itu ada di pondok memancing atau fishing hut, teman-teman. Nah, di sini. Bentar. Nah, di sini. Oke. Kita langsung masuk ke bab 1. Apa itu event memancing, teman-teman? Nah, event memancing ini bertujuan adalah untuk mengoleksi semua koleksi ikan, teman-teman, atau ada juga penyelam, chest sama memoria nih, teman-teman, di game. Anggaplah barang unik, teman-teman. Nah, juga kalian untuk ngincar yang namanya tuh leaderboard, teman-teman, dengan hadiah sebagai berikut, teman-teman. Itu bisa dilihat semua sampai ke peringkat 500, teman-teman. 500 batasnya. Nah, jadi itu apa itu event memancing? Masuk ke bab 2. Jenis atau tahap memancing. Nah, tahap memancing ini ada dua, teman-teman. Dia itu ada memancing di es, ada prospektor dingin. Nah, memancing di es ini dia itu ikannya nih, kalau kita ini saya ada catat sedikit. Jadi ini yang bisa kita klaim secara gratis dan dia itu berupa umpan, teman-teman, bait ya. Nah, jadi bisa diklaim setiap 3 jam dapatnya satu, maksimalnya kita simpan 10. Nah, di tahap ini peluang ikan penyelam, memoria, item unik dan chest yang akan muncul sangat acak, teman-teman ya, dan banyak dengan bintang rendah. Nah, untuk probabilitas munculnya akan dibahas di bab selanjutnya. Itu, teman-teman ya. Nah, untuk prospektor dingin kita tuh membutuhkan yang namanya treasure chart, teman-teman ya. Nah, atau kita bisa bilang ini adalah grafik harta karun, teman-teman. Nah, jadi kita tuh di sini ikan yang akan muncul tuh peluang bintang tingginya lebih tinggi, teman-teman. Kalau saya bilang ikan tuh udah termasuk 4 tadi, teman-teman ya. Jadi untuk main prospektor kita butuh ini. Nah, jadi untuk prospek apa nih namanya? Untuk treasure chart ini bisa disimpan, teman-teman, setiap musim atau setiap event. Nah, ini kan munculnya sebulan sekali, teman-teman. Nah, jadi kalau untuk dapatin ini bisa dari top up atau bisa dapat yang gratisan, mungkin beberapa, teman-teman. Nah, jadi gitu, teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke bab 3. Apa itu spesial item memancing, teman-teman? Nah, jadi spesial item memancing itu adalah ada 4, teman-teman. Nah, kita tuh bisa Horn of Poseidon yang pertama, bisa mancing atau bukan mancing, maksudnya manggil ikan yang bisa muncul, probabilitasnya bisa muncul, teman-teman. Nah, bisa gini. Terus dia tuh ada Lil Stabilizer. Nah, dia tuh bisa nambahin Lil Stabilizer ini bisa nambahin apa tuh namanya? Perlindungan kalian ketika kalian tuh kena ikan yang enggak kalian butuhkan ya. Jadi itu bisa 2 kali. Jadi kalian bisa total 4 kali nanti, teman-teman. Nah, item ketiga tuh Ocean Scanner. Nah, Ocean Scanner nih singkatnya tuh nge-track ikan yang langka berupa tanda meter. Nanti ada videonya, teman-teman. Udah saya coba. Dan yang keempat tuh lantern ya. Kalian bisa tahu setiap 300 meter ke dalam kita tuh bakal gelap, teman-teman ya. Nah, sebenarnya ada item kelima, teman-teman ya. Ice Fisher Voucher itu yang kalian bisa ngekali 1,5 kali lipat dari hasil yang kalian dapat, teman-teman ya. Nah, itu dia. Oke. Masuk ke nanti videonya ada, bakal saya taruh sini. Nah, untuk sekarang kita masuk ke bab 4. Nah, bab 4 ini adalah poin memancing dan fungsi token serta efisiensi dalam penggunaannya. Nah, poin dan token adalah jenis koin yang berbeda, teman-teman ya. Jenis-jenisnya yaitu poin memancing dan token memancing. Nah, poin yang dikumpulkan untuk leaderboard itu namanya poin memancing, teman-teman. Sedangkan token memancing itu token yang akan tukarkan untuk peningkatan peralatan memancing. Nah, contoh kayak ini, teman-teman ya. Nah, ini pakai token namanya. Nah, fishing token ya, token memancing. Nah, itu dia. Nah, jadi untuk efisiensinya, urutan dalam penggunaan token untuk peralatan mancing yang bijak akan berefek sangat baik ya, teman-teman, saat kalian memancing dan juga berguna untuk mendapatkan poin leaderboard. Nah, peningkatan peralatan memancing akan di reset saat event berakhir. Ya, ini perlu kalian tahu nih, atau saat event yang akan datang. Nah, jadi musimnya juga akan beda, teman-teman. Nanti akan saya bahas masalah musim lebih dalam, teman-teman ya.
Nah, efisiensinya dalam meningkatkan peralatan mancing adalah kayak gini teman-teman. Nah, yang pertama tuh kita naikin ke garis dulu teman-teman ya. Nah, baru nanti ke hook atau pengait, baru ke sinker atau pemberat teman-teman ya. Nah, jadi apapun persyaratan dari garis, kalian up dulu teman-teman. Contoh nih mencapai level 6 pengait. Nah, kalian naikin ke pengaitnya teman-teman ya gitu. Nah, jadi kita cukup ke fokus ke garis. Nah, kenapa garis nanti saya akan jelaskan. Oke, kita masuk ke bab 5. Musim dalam event, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Musim adalah musim panas. Kenapa musim itu penting, teman-teman? Nah, musim akan mempengaruhi setiap ikan yang akan muncul pada saat memancing atau berbeda-beda setiap event. Dan musim, baik yang langka maupun bintang rendah teman-teman ya. Yang langka itu bintang 5 ya kali ya. Nah, gitu teman-teman ya. Musim itu terbagi 4 teman-teman. Nah, musim itu ada musim panas, musim semi, musim dingin, dan musim gugur teman-teman ya. Nah, jadi kenapa kayak gitu? Jadi kita bisa lihat sini teman-teman. Ini musim ini musim panas teman-teman ya. Nah, jadi yang bisa kalian dapatkan sampai sini teman-teman. Nah, yang order sini nggak bisa kalian dapatin di event ini karena dia ditulis ini muncullah dalam musim semi dan musim dingin teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk masalah besok di reset musim atau apa segala macam itu saya belum tahu. Nah, jadi kalau yang udah tahu silakan komentar di bawah. Nah, ini yang bagi yang belum tahu aja. Ini info yang cukup penting teman-teman. Nah, jadi itu kalian tuh bisa lihat musim apa yang kalian bisa dapat dah. Nah, gitu teman-teman. Nah, masuk ke menu yang ini sekarang. Bab 6. Menu panduan atau guide teman-teman. Nah, jadi di sini sebenarnya apa sih fungsi guide ini? Yang pertama kita bisa dapat informasi penting. Habis itu kita juga udah tahu ikan yang udah kita tangkap. Terus dia tuh sebenarnya di sini bisa kalian lihat nih di sini kedalaman minimum kalian bisa jumpa teman-teman ya. Nah, jadi juga kalian bisa lihat token dapatnya dan fishing pointnya berapa teman-teman. Nah, ini yang masuk ke leaderboard, ini yang masuk ke untuk kalian tukar di misalnya pengait garis kalian itu kedalaman berapa bisa kalian lihat di sini teman-teman. Nah, jadi kalian bisa lihat semua nih, 450. Nah, rata-rata yang mahal tuh kedalamannya udah tinggi teman-teman ya. Gitu. Nah, kalian fokus ke musim ini aja teman-teman. Lihat. Contoh kalian ada misalnya kayak ini, ada satu yang belum dapat nih kedalaman 200. Nah, dia ada di musim panas. Nah, jadi kalian lihat ikan yang tipe itu, kalian ingat-ingat ya sikit-sikit. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ini bintang juga. Berapa kali lewat bintang saya ambil teman-teman ya. Padahal ada. Nah, ini ubur-uburnya jenis yang berbeda teman-teman. Ada juga ubur-ubur yang itu kan. Nah, jadi kalian perhatikan. Jadi misal kayak ubur-ubur nih kedalamannya berapa. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Terus kita tuh selain tadi yang pertama informasi, yang dari informasi penyelam juga bisa kita lihat, saya juga bisa kalian lihat, terus memoria juga kalian bisa lihat. Yang kedua tuh kedalaman tadi, yang ketiga muncul item sesuai musim juga ada saya bahas, dan keempat nih paling penting teman-teman, hadiahnya bagi yang kurang merhatiin ya. Nah, ketika kalian berhasil ngumpulin 150 ikan, otomatis kalian dapat ini teman-teman. Nah, jadi nggak mesti satu musim atau satu event. Nah, berkumpul lah. Lama-lama kalian dapat 150 ikan, dapat skin tungku teman-teman ya. Nah, jadi kalian maksimalkan walaupun kalian free play, kalian bisa kok dapat skin tungku ini ya. Dengan cara ya kalian lebih ekstra kerja keras, kalian harus ingat apa-apa ikan yang belum kalian dapat dengan kedalaman yang berbeda teman-teman ya. Nah, gitu. Ini fungsi kontennya ya. Nah, terus penyelam juga. Penyelam kalian dapat skin barisan. Nah, penyelam ini agak sulit dicari teman-teman. Nah, agak lebih sulit ya. Karena dia butuh 10 kan. Nah, sedangkan kalian harus dapatin semua baru kalian dapat. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, kalau ini saya belum hitung berapa totalnya semua. Nah, jadi yang ini mungkin semua juga saya juga nggak tahu ya teman-teman, karena saya belum hitung teman-teman. Nah, kalau yang udah ada hitung silakan komen ya teman-teman. Kayak saya lebih baik kejar durasi karena biar semua orang paham teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan bahas yang namanya bab 7. Panduan probabilitas munculnya ikan atau item sesuai bintang. Nah, jadi itu bentar teman-teman ya, ini saya klaim dulu. Nah,
nanti kita jalanin lagi. Nah, jadi itu teman-teman untuk probabilitasnya. Nih kita bisa lihat probabilitas. Nah, ini kalau di pemancing es, ini poin 1,1, peluang ikan bintang 5 satu ikan 10%, teman-teman. Yang bintang 4 satu ikannya 100%. Tiga bintangnya 2 ikan. Kalau seandainya 3 bintangnya 2 ikan keluar dalam satu kali kita mancing, itu 30%. Nah, terus salah. Oh ya, 3 ikan 30%, 2 ikan 30%, terus 4 ikan 20%, 5 ikan 20%. Nah, gitu cara bacanya teman-teman nah. Nah, kalau 2 bintang 50%, 1 bintang 50%. Jadi banyak ya teman-teman nah. Jadi gitu cara bacanya. Nah, peluang penyelamnya yang paling susah itu kita cari yang kesusahan teman-teman, yang dia itu terikat. Nah, non kesusahan tuh yang enggak terikat teman-teman ya. Nah, jadi untuk penyelam nih teman-teman, yang 2 bintang ada 2 tipe, penyelam kesusahan sama non kesusahan. Nah, banyaknya yang non kesusahan atau yang enggak terikat. Biasanya kan ada yang 2 animasi, ada yang terikat sama yang enggak. Nah, bisa kalian lihat penyelam kesusahan 3,5% guys. Chance muncul dalam sekali kalian main. Nah, nanti kita bandingin sama prospektor beku ya. Nah, kalau yang 3 bintang, nih ya. Satu penyelam yang kesusahan 1,5%. Itu teman-teman ya. Yang 3 bintang. Satu penyelamnya 1,5% tuh. Nah, ini kalau pelan petinya sama aja, kalian tinggal baca aja. Nah, kita bahas yang ini aja teman-teman, yang penyelam ya. 2 bintang, satu penyelam non kesusahan 50%, satu penyelam kesusahan 14%. Nah, lebih gede. Nah, di sini itulah kenapa skin barisan tuh agak susah dicari juga teman-teman ya di sini. Nah, jadi gitu cara bacanya teman-teman. Nah, dengan catatan nih ada nomor 3 nih. Dengan catatan peluang ikan atau panduan lain juga terpengaruh oleh kedalaman laut dan faktor musim. Nah, itulah kenapa saya bahas musim tadi di bab ke-5 teman-teman. Bukan. Ya, bab ke-5. Nah, gitu. Nah, dan kita terakhir di bab ke-8 penutup. Nah, jadi kita masuk di bab penutup atau bab 8, tips plus trik dan pembahasan apakah top up di event ini worth it. Jawabannya bisa bagus teman-teman. Bagus teman-teman. Nah, kenapa bagus? Pertama tuh kalau kita hitung di sini, ini satu aja teman-teman 20.000 diamond teman-teman. Ini dapat 2 teman-teman. Berarti udah 40.000. 60.000, 80, 100, 120, 140, 160.000 diamond. Ingat itu teman-teman, 160.000 diamond. Belum kalian dapat percepatan segala macam teman-teman. Dapat ini lagi. Nah, dan yang ini juga bagus teman-teman. Kalau yang tungku 30 kalian dapat ini, tapi yang kalau yang belum tungku 30 kalian belum dapat ini teman-teman. Kalau yang di server saya udah cek tadi di akun teman saya yang belum tunggu level 30. Nah, jadi gitu teman-teman nah. Worth it atau enggak? Nah, tapi akan lebih worth it lagi kalian top up ini ketika kalian mau kejar leaderboard nomor 1 teman-teman. Gimana cara ngejar leaderboard nomor 1? Yang pertama tuh kalian harus yang namanya tuh top up ini sebelum mancing. Dan yang kedua, kalian itu harus sudah banyak ini semua teman-teman. Karena top up ini terlalu banyak nanti. Kalian bayangin, sekali dia top up udah dapat ini. Belum nanti berlipat ganda sampai 1.559 limitnya teman-teman. Di game ini selalu kayak gitu, walaupun saya nggak pernah buka. Tapi saya yakin limitnya 1.559.000. Nah, apakah ini di reset atau enggak? 16.000 yang bisa dibeli ulang itu saya nggak tahu. Saya nggak pernah top up segila itu teman-teman. Bagi yang udah pernah silahkan komen. Nah, gitu ya teman-teman. That's why aku suruh kalian nunggu sampai gen 5 minimal atau gen 4. Jadi kalian udah ketemu berapa kali event ini, udah kalian simpan, baru kalian top up. Nah, gitu. Setidaknya kalian nanti bisa masuk top 10 lah teman-teman. Daripada nggak sama sekali ya kan. Nah, kenapa nggak sama sekali? Ya, jadi kalau kalian masuk top 10 ya kalian udah dapat ini, diamondnya banyak. Kalian bisa pamer-pamer, show off lah. Apalagi kalian bisa masuk ke peringkat 6 ya, nih dapat skin ini. Wis. Kelas my brother ya kan. Jadi gitu teman-teman ya. Nah, jadi itu untuk masalah top up-nya dulu kita bahas teman-teman. Sekarang udah clear. Nah, sekarang gini teman-teman.
saya udah ada cuplikannya, jadi saya nggak perlu lagi main di sini. Nah, jadi untuk apa? Untuk mainnya kalian itu bisa ngeriset. Bisa ngeriset terus kalau kalian belum dapat yang namanya ikan yang bagus, teman-teman ya. Nah, itu untuk apa? Untuk gameplaynya. Nah, jadi kita mungkin bisa kita contohin aja nih, teman-teman. Itu tadi punya saya ada 2 ya. Kalau saya nggak salah lihat nih, saya gini-giniin lah. Biar langsung kena banyak nih ya. Gini, kita reset. Aman. Bisa main lagi. Nggak percaya? Tadi 2 kan? Nah, ini saya tes lagi. Saya tes lagi. Masih nggak percaya? Ketiga kali ini. Nah, itu udah 2 kan? Nah, ini ketiga kali. Masih bisa kan? Nah, itulah kenapa kalian mancingnya nggak apa-apa kalau gagal. Nah, kalau saya bahkan tadi saya tinggal konten, teman-teman, tinggal konten, saya taruh kayak gini. Nah, bakal turun sendiri dah. Kenapa saya sarankan? Dia ada 2 trik. Kalau malas kalian taruh aja ke pojok. Tapi kalau kalian agak sedikit effort, keluarin effort kalian, nah waktu kayak gini, ya baru kalian pindahin. Nah, nanti ulang lagi. Nah, kalau saya karena saya agak mageran, jadi saya taruh ini aja kalau emang saya lagi lihat atau lagi ini. Karena kan susah kita, teman-teman, kok lagi kerja atau apa main, udah kayak gini aja. Kenapa kayak gini? Karena membuang 50% dari badan dari pengaitnya, teman-teman. Nah, buang ke kiri 50% dibanding kalian di tengah. Gitu, teman-teman. Dan tips yang ketiga, kalau misalnya ada ular nih, kalian lewatin badannya. Kalian tuh nggak bakal ketarik ya, teman-teman, kalau di badannya. Tapi jangan sampai pengaitnya tuh nyentuh mulut dia. Udah, itu aja intinya. Nah, intinya itu intinya, teman-teman ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita tuh ini ada saya catat sedikit. Saya juga ada buat blog, nanti kalian untuk mau lihat apa bagian dari tulisannya ya bisa visit ke blog saya, teman-teman ya. Nah, untuk mendapat token dan poin lebih banyak, kalian disarankan untuk top up, teman-teman ya. Nah, kenapa top up? Nah, tadi saya mungkin lupa jelasin yang di sini, teman-teman. Nah, jadi itu kalau kalian top up yang ini, itu dapat 10% token memancing sama plus top up 10 top up lagi plus poin memancingnya. Yang atas untuk token untuk peralatan memancing, yang itu untuk leaderboard yang bawahnya. Kalau kalian combo jadinya 30% ya. Nah, jadi kalian top up dulu baru main, teman-teman. Itu kalau kalian mau kejar leaderboard nomor 1 ya, sebelum main. Nah, habis itu kalian perhatiin, kalau sekarang saya tuh lawannya server lain juga, teman-teman ya. Itu dari 1027. Ada juga 948. Nah, ini berapa campuran nih, teman-teman ya? Ada 1027, 948, kayaknya 3 server deh. Ya, kayaknya 3 server. Nah, jadi itu yang kedua. Habis itu yang ketiga, spesial item sebaiknya dipakai ketika kalian siap siap jadi leaderboard, teman-teman. Jadi simpannya, ini nggak bisa saya buka lagi gara-gara saya ngereset tadi ya. Terus untuk meraih top 1 disarankan kalian ikuti ketika fishing protector kalian udah banyak. Tadi saya ada berapa ya, nggak tahu, saya lupa. Ini kalian nggak bisa dibuka lagi gara-gara ngereset tadi ya. Setiap kalian merasa gagal memancing, kalian boleh keluar kayak tadi. Oke. Yang keenam, trik memancing selalu reset jika tidak ada ikan menarik atau yang belum kalian dapatkan. Selalu berada di pojok. Tadi udah saya jelasin, teman-teman ya. Nah, itu nggak usah saya jelasin lagi. Nah, gelap itu munculnya di 300 meter ya. Jangan lupa. Nah, untuk yang ngejar leader sama pakai strategi kiri aja. Kalau emang nggak nyampe bawah ya udah tambah, ulang lagi kan bisa juga. Nah, habis itu kalian jangan lupa selesaikan misi wajib ini, teman-teman ya. Per hari, oke? Per hari wajib, karena ini sangat worth it untuk hero gear kalian. Nah, untuk bait, nah ini kan udah saya jelasin tadi, nggak usah jelasin. Poin nomor 10, poin nomor 9 nggak usah jelasin. Itu pokoknya 3 jam sekali ngisinya. Oke, mungkin itu aja konten kali ini. Banyak teoritisnya. Semoga kalian suka dengan cara saya konten kayak gini sekarang, karena saya sekarang main bab, jadi nggak terlalu pecah kemana-mana. Jadi kalian bisa pilih sesuai bab kalian yang belum ngerti, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Selalu support saya. Yang bagi mau top up bisa sama saya, dijamin amanah. Bisa follow Instagram saya @rajaulkhairi1. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.